Untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Shalawat dan salam juga mudah-mudahan selalu tercurah perjuangan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua hingga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Nah, untuk mengawali pagi hari ini kita berdoa dulu ya, bersama-sama dipimpin oleh Ahmad. Ya Allah memudahkan segala urusan kita, dan kita dimudahkan untuk belajar ya, yang juga manfaat untuk kita. Nah, selanjutnya untuk terus memupuk rasa nasionalisme kita ya, kita bernyanyi dulu sama-sama menyanyikan lagu Indonesia ya, sama-sama aja. Mulai ya, itu 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu. Adinda ada? Ada, alhamdulillah ya. Agis, Ahmad, Aini, hadir. Ila, Arya, ya.
Asyafa, Askia, ya. Asmi, ya. Deang, ya, alhamdulillah ya. Diandra, hadir. Farisa, hadir, ya. Fauzan, hadir, ya. Alhamdulillah. Haza, hadir. Hedi, ya. Kesya, hadir, ya. Keisa ada, alhamdulillah ya, ada. Fatima, hadir. Mirza, hadir, ya. Akmal, ya. Adia, ya, alhamdulillah ya. Fajri ada, ya. Alhamdulillah. Zaidan, hadir. Naila ada, ya, alhamdulillah ya. One, hadir. Rafa ada, alhamdulillah. Renata hadir, ada. Silpa, ya. Sabila, oh Sabila nggak ada, ya. Tazkia hadir. Yuliani, 2 orang ya yang ada. Zahwa ada, alhamdulillah. Zaskia ada, jadi 3 orang. Zafir, Abia ada ya. Jadi hari ini 3 orang yang tidak masuk sekolah, mudah-mudahan ada yang izin, ada yang sakit. Kalau yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nah sebelumnya kita itu dulu ya, nyanyi dulu yang itu, yang tangan di atas yang itu ya. Mau ya, biar tambah semangat ya. 1, 2, 3. Siap belajar ya. Terus tangan diputar, lurus tangan dikurung, urat melingkar di pagar bunda, kanan kiri atas bawah siap belajar. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera ceprek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap belajar. Alhamdulillah, siap belajar? Siap. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, siap ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan belajar tema 4 tentang globalisasi ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya melalui pengamatan gambar, pembelajaran tentang cara menyalurkan energi listrik, peserta didik mampu menganalisis cara menyalurkan energi listrik dengan tepat ya. Nah tentunya listrik itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya, karena memang sehari-hari kita menggunakan listrik. Terasa nggak oleh kamu? Terasa. Misalnya apa? Ya lampu. Terus apa lagi? Kipas. Terus kipas kan kita harudang ya panas, kita gunakan kipas. Terus apa lagi? Kalau sekarang kan zamannya
serba modern ya, nggak sesuai dengan temanya globalisasi. Jadi itu masuknya ruang lingkup dunia itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi serasa segalanya itu dekat dengan kita. Jadi misalnya kita bisa mengetahui daerah-daerah luar negeri gitu ya, dari mana coba? Dari internet. Itu kalau internet kita buka di mana? Misalnya dari HP atau dari mana lagi? Komputer, dari laptop. Itu harus dimanakan supaya menyala terus. Kalau baterainya habis, semuanya ya. Nah, tangannya boleh disimpan di atas paha atau mau di atas meja boleh. Serileksnya kamu duduknya mau tegak atau mau nyender juga boleh, bebas. Yang penting kamu merasa rileks ya. Rileks terus udah rileks nggak duduknya? Udah. Terus pejamkan matanya. Pejamkan mata. Ya, pejamkan mata, fokus. Pejamkan matanya. Tarik napas. Hembuskan. Fokuskan pikiran kamu ya. Dengarkan apa yang kamu dengar. Fokuskan. Tarik napas kembali. Tarik napas, hembuskan. Relax. Fokuskan kamu sedang di mana, kamu akan apa. Fokuskan dengan baik. Tarik napas lagi. Hembuskan kembali. Biar kamu fokus. Nah, sekarang rasakan oleh kamu. Kamu berada di mana? Kamu rasakan apa yang kamu dengar. Boleh perlahan-lahan buka matanya. Apa yang pertama kali kamu lihat? Boleh. Sudah merasa enak, fokus. Apa yang pertama kali dilihat? Boleh. Apa? Yang mau ngobrol boleh, siapa sini? Lihat apa? Pertama, kursi. Siapa lagi? Ada yang melihat? Manusia ya. Siapa yang melihat? Teman kamu? Ya. Nah, dengan usaha kamu relax sejenak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini saya terserap dengan baik ya. Kamu tenangkan, melepaskan apa yang tadi sama ada yang dari rumahnya lagi jengkel atau apa, kamu lepaskan, relaxkan ya. Jadi emosi kamu bisa terjaga terus ya. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita ke pembelajaran, kita akan bagi kelompok dulu ya. Ibu udah siapkan di sini. Biasa nanti yang nomor 1 kumpul ke nomor 1, yang nomor 2 nanti kumpul ke nomor 2, yang nomor 3 kumpul ke nomor 3, yang nomor 4 kumpul ke nomor 4, dan seterusnya sampai 6 kelompok ya. Ibu akan bagi ke 6 kelompok. Seorang-seorang deh ke depan. Perempuan dulu ya. Oh, dari sini yang ini dulu. So, Kesia, jangan Kesia. Nanti dibukanya sama-sama ya. Kayak menang arisan. Yang ini dulu, kejadian satu. Nanti duduknya kita sesuaikan dengan kelompok ya sebelum kita mulai materi. Biar kejutan nanti dibukanya sama-sama. Sambil semua sama yang mau laki-laki perempuan nanti sesuai dengan nomornya. Ayo kelompoknya lihat. So, kelompok 1 mana Jun? Ngumpul di kelompok 1. Satu siapa aja? Saya ngumpul dulu ke sana.
Berarti berapa orang sekolah? Ada kelompok satu. Sok dulu. Nanti di sini aja dulu kumpul. Yang kelompok 2 nanti kita atur dulu. Coba sabar aja, Pak. Kelompok 2. Ya, 2. Siapa lagi? Di sana kumpul, di sana kelompok 2. Sok pindah dulu. Ada kelompok berapa? Ini di sana berarti. Kelompok 3. 3 pindah ke sini. 3 pindah ke sini. Berapa? Baca. Yang didukung oleh tenaga listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai (PLTA), panas bumi (PLTU), aliran angin (PLTA), dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator, penaik tegangan hingga 500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang ditandai saluran udara tegangan ekstra tinggi atau bisa dibilang sudan, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui sistem komunikasi wilayah pegunungan dan hutan hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun, tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya di dalam gardu distribusi dengan tegangan dan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Ya, kita lihat video sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya dan Yusuf. Yuk, semangat belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Listrik termasuk salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, khususnya pada era globalisasi saat ini. Listrik sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, baik di keperluan sehari-hari, di berusaha, industri, pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain. Lalu, bagaimana proses listrik bisa sampai ke rumah kita? Hampir semua bahan yang kita pakai menggunakan listrik, seperti lampu, kulkas, AC, mesin cuci, komputer, dan sebagainya. Energi listrik berasal dari satu energi listrik. Komponen utama pada pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jenis-jenis pembangkit listrik diantaranya pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga mobil, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, dan lain-lain. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator pada pusat pembangkit listrik sekitar 12 sampai 20 kV. Kemudian, tegangan tersebut disalurkan ke transformator penaik tegangan atau trafo step up yang berada di gardu induk. Trafo step up berfungsi menaikkan tegangan. Tegangan standar transmisi di Indonesia yaitu 170 kV, 150 kV yang diklasifikasikan sebagai tegangan tinggi, dan 500 kV yang diklasifikasikan
sebagai tegangan ekstra tinggi. Tujuan tegangan dinaikkan yaitu agar mengurangi bunyi gaya akibat panjangnya saluran puluhan hingga ratusan kilometer. Tegangan tersebut disalurkan pada sistem transmisi melalui tiang saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ada pelanggan yang tidak terhubung secara langsung untuk tegangan tinggi 120 kV. Umumnya industri besar biasanya industri semen, industri pengolah biji-besi atau baja, dan lain-lain. Mereka memiliki sistem pengolahan sendiri untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Untuk masuk ke sistem distribusi, tegangan harus diturunkan menggunakan transport menjadi dan lain-lain untuk keperluan bisnis. Kemudian, dari tegangan menengah 20 kV diturunkan menjadi 220 atau 380 volt yang juga dikasihkan sebagai tegangan rendah untuk disalurkan ke rumah-rumah kita. Demikian penjelasan ini tentang proses penyaluran energi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semangat belajar. Dan disimak ya. Udah tadi teksnya juga udah dibaca, ini videonya udah disimak. Nah, tugasnya mau menganalisis dari mana terus sampai tahapan-tahapannya listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Nah, nanti kamu diskusikan dengan temanmu. Kamu udah lihat, udah disimak. Nah, itu akan berikan lembar untuk berdiskusi ya. Pegang, amati dengan rekan kamu. Di sini ada gambar-gambar dari penyaluran energi listrik ya. Dimulainya dari mana supaya listrik itu sampai ke rumah kita. Diingat kembali. Ada di buku juga yang teks yang itu ya. Nanti digunting terus ditempel di kertas karton yang udah dibagikan tadi. Kelompoknya juga ditempel, terus di bawahnya kasih nama siapa aja, nama kamu, nama kelompok kamu ya. Nanti pakai tanda panah ya, setelah dari PLTA misalnya tanda panah pakai itu. Gunting nanti lemnya bulan ya. Berkreasi sebaik mungkin. Dikasih nama itu ya, nama kelompok siapa aja.
PLTA lalu disalurkan kepada generator. Setelah dari generator disalurkan kepada transformator atau stepper, disalurkan kepada suplai, lalu langsung disalurkan kepada gardu induk. Setelah gardu induk langsung ke transformator disalurkan kepada pelanggan listrik atau rumah. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 3 yang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ada pembangkit listrik tenaga air, lalu ditransfer ke generator, transformator, penaik tegangan, sutet, gardu induk, saluran distribusi, dan sampai ke bawahnya. Terima kasih ya. So, nanti kita yang kelompok selanjutnya. Pertama, listrik dihasilkan di pusat pembangkit lalu dari pusat pembangkit diolah di generator. Dari generator kemudian dinaiki menjadi control setup. Kemudian dari control setup dipindah disalurkan ke sensor, dipindahkan kembali ke generator. Jika itu gerakannya akan diturunkan setelah dinaikkan ke hidup, kemudian dikirimkan ke turunkan lagi kepada generator, kemudian disalurkan dengan Terima kasih ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proses terjadinya listrik bagi pemanfaatan. Dimulai dari PLTA, lalu ke generator, dan ke transformator stepper. Di sana listrik dinaikkan sampai 500 kV, lalu disalurkan ke sutet. Dari sutet akan disalurkan ke gardu induk dan disalurkan ke gardu distribusi. Gardu distribusi ke step down, lalu disalurkan ke rumah-rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wilayah ke-1 pembangkit listrik, lalu kepada generator, yang ketiga transformator, listrik sampai ke rumah. Yang pertama PLTA, lalu disalurkan ke generator, lalu disalurkan ke transformator step up.
Wap yang tadi ya sudah dibahas. Nah terus ke trapo step up ya. Nah ini dinaikkan jadi 500 kilovolt. Ya terus ada ke super itu biasanya itu ke pegunungan ya, menyalurkan dari pegunungan dari desa-desa. Nah itu dari 35 kV sampai 230 kV. Baru ke Garut itu ya. Nah dari Garut itu ada trafo step down juga di sini di atasnya biasanya ya. Ada gardu distribusi. Ini udah kalau udah 230 volt baru sampai ke rumah kita. Biasanya seperti itu ya. Nah, generator juga biasanya ada di sini di pembangkit listrik. Ada turbinnya juga sama untuk menghasilkan listrik ya. Nah, selanjutnya nanti yang ada yang salah nanti dibetulkan boleh ya, sebagai bahan pembelajaran kita. Selanjutnya boleh duduk di tempat masing-masing boleh. Itu kan nanti ada yang salah nanti dibetulin sama-sama ya. Jadi bahan sebagai bahan apa yang kamu udah analisis, aku ingin tahu hasilnya ya. Evaluasinya, evaluasinya dikerjakan hasil berapa?
hari ini ya. Nanti ada yang mau tanyakan, boleh tanyakan ke Ibu. Sebentar ya. Nah, apa sih pembelajaran yang saya dapatkan hari ini? Ya. Tentang apa? Nanti Ibu minta perwakilan dulu sebelum itu. Boleh? Sok, sini. Baca yang hasil yang kamu tulis itu boleh. Sok. Oh, Pak Rija sini. Yuk. Pak Hujan mau? Apa tuh? Baca yang tadi kamu tulis boleh ya? Ya. Boleh ya? Pembelajaran hari ini aku dapat mengetahui heuristik dihasilkan oleh PMJ bila PMPA menghasilkan kuliah kemudian ada solusi keberatan dalam Ya, terima kasih ya. Ada lagi? Seorang lagi? Oh, mau sini. Oke. Terima kasih ya. Nah, jadi kesimpulannya apa coba pada hari ini kita dapat apa? Mengetahui penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik sampai ke rumah kita ya. Sekali lagi Ibu akan
ya. Nah ini lihat penyalur energi listrik. Nanti kalau ada yang ini tadi salah pas nempelin nggak apa-apa. Ini tadi salah namanya nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Nah ini jawaban yang tadi ada pembangkit listrik. Tidak hanya tenaga air saja, ada tenaga apalagi tadi PLTU, PLTA kan tenaga air. PLTU itu apa? Pembangkit listrik tenaga uap ya. Terus angin, ya pembangkit tenaga angin. Nah, jadi enggak hanya ini aja ya tenaga air aja, tapi masih banyak lagi untuk membangkitkan listrik. Di sini ada turbin, ada generator yang bisa dari tenaga air itu menghasilkan listrik. Kemudian ada trafo stand up. Ini biasanya besarnya 500 kV ya. Itu ditaikkan tegangannya. Kenapa dinaikkan? Tadi ada soal kan? Nah untuk apa? Supaya listrik itu bisa disalurkan ke tempat yang jauh, melewati gunung atau melewati hutan-hutan, gitu ya. Makanya tegangannya itu dinaikkan dengan trafo step up. Nah, selanjutnya ada SUTEP. Ini SUTEP itu singkatannya apa? Saluran udara tegangan tinggi. Ya. Ini ada sering lihat ini kan kalau mau jalan-jalan ke luar kota atau kemana, sering kayak lihat sih. Nah ini SUTEP namanya ya. Itu 35 kV sampai 230 kV di sini. Jadi makanya bahaya kalau sampai apa yang soal naik sana nggak boleh ya, itu bahaya sekali. Bisa lihat kayak SUTEP ini tegangannya tinggi sekali ya, nggak boleh main-main di dekat-dekat yang saya di sawah, kamu naik nggak boleh, karena ini tegangannya sangat tinggi ya. Baru ke gardu induk. Di sini ada di mana kalau di Ciamis? Nah, di pasar. Sering di pasar kan? Lihat gardu induk. Nah, disalurkan di sini juga sebelum nanti sampai. Nah, ada lagi di sini tuh di gardu induk itu ada yang namanya ini trafo step down. Itu diturunkan kembali tegangannya ya, listriknya diturunkan kembali menjadi 20 kV di sini di gardu induk biasanya. Atau di setelah gardu induk juga ada di daerah-daerah yang dekat-dekat dengan biasanya jauh dari rumah kita ya biasanya, karena memang ini tegangannya masih tinggi. Kemudian ada, nah ini baru sering lihat nggak di dekat rumah kita ada gardu distribusi? Sering ya. Nah ini diturunkan kembali menjadi 220 volt. Jadi ini bisa sampai ke rumah kita. Ada apa di rumah kita untuk ciri ada listrik di rumah kita, ada apa untuk bayarnya? Ada kilometernya ya, yang itu yang di depan rumah ya, kilometer listriknya. Nah itu ya, itu token nanti dimasukkan ke sana untuk pembelian ke itu ke PLN-nya ya. Nah ini nih ada kan? Ada nggak di rumah kamu? Ada. Di depan? Aman kan ada Bu? Iya. Alhamdulillah sekarang kita serba mudah ya. Ada listrik. Enggak seperti zaman dahulu. Belum ada listrik, menggunakan api ya untuk penerangan, misalnya obor, lilin, dan lain sebagainya. Jadi kita harus banyak bersyukur, dikasih kemudahan ya oleh Allah. Makanya kamu tugasnya belajar dengan sungguh-sungguh, manfaatkan apa yang ada. Misalnya HP itu kan menggunakan listrik, gunakanlah untuk apa? Belajar ya, karena kamu tugas utamanya adalah belajar. Nah, alhamdulillah hari ini kalian sudah belajar mengenai penyaluran energi listrik. Ibu harapkan kamu bisa memanfaatkan listrik dengan sebaik-baiknya, menghemat listrik. Nah, hari ini cukup sekian. Nanti dilanjutkan besok ya, kita belajar mengenai cara menghemat listrik. Nah, ya dari Ibu, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam aktivitas ya. Sebelum pulang kita berdoa dulu seperti biasa. Mas dipimpin doa.